Kemudian berikutnya kaitan dengan masalah ar-rusya. Ar-rusya itu artinya riswah. Apa itu? Sogokan. Ya. Wa iyyaka wa qabul ar-rusya. Jadi jangan sekali-kali kamu menerima riswah, sogokan. Ini harta-harta ini harta yang kotor semuanya. Yang merusak harta yang bersih itu sendiri. Nanti saya akan jelaskan. Ya, waqad la'ana Rasul melaknat orang yang melakukan riswah, yang menerima riswah dan yang menjebatani juga, semuanya juga ikut dalam ke dosa-dosa tersebut. Muncul pertanyaan, Ustadz Habib, saya punya mobil dicuri sama orang. Tapi mobil itu ada di salah satu kantor tertentu lah. Ya, itu mobil saya. Tapi nggak mungkin keluar dari tempat tersebut untuk saya ambil, kecuali saya mesti bayar. Paham ya pertanyaan ya? Atau pertanyaan yang lain, saya ikut tes untuk mendaftar pegawai negeri. Luluslah saya. Tapi tidak mungkin saya diluluskan kecuali bayar uang juga. Apakah yang pertama tadi mobil, taruhlah saya diminta 10 juta atau 15 juta. Atau yang kedua, saya lulus tes tapi tidak mungkin mendapatkan keputusan bahwa saya diangkat menjadi pegawai negeri kecuali bayar juga. Apakah yang pertama itu juga sogok atau yang kedua itu sogok? Paham pertanyaannya? Yang pertama masalah mobil ada di tempat tertentu, tidak mungkin mobil tadi keluar kecuali bayar uang. Apakah itu sogok seperti dalam hadis ini? Atau saya jelas lulus dalam ujian dan bisa menjadi pegawai, apakah dimanapun lah tempat itu, kemudian dimintain uang 5 juta, 10 juta, nah, kalau saya bayar itu, apakah itu sogok atau bukan? Nah, jawaban pertama. Yang pertama, apakah tidak ada jalan lain? Nah, ini penting juga, jadi jangan terus orang main bayar aja terus dibilang sogok. Ada nggak jalan lain tanpa kamu mengeluarkan uang? Jadi jangan buru-buru terus pakai uang. Ya, supaya tidak ada pertanyaan lagi. Oh ada, saya kenal sama atasannya, atau saya kenal dengan temannya, atau saya mengenal dengan anggota dewan. Ya, jangan gunakan uang. Supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diridhoi. Sekarang pertanyaan, tidak ada jalan lain. Hanya satu-satunya jalan itu. Nah, jawabannya begini, itu tidak diharuskan. Jadi jangan terus nanti orang harus ke situ. Jadi dibolehkan sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sudah tertutup semua jalan, itu kamu tidak diwajibkan, dibolehkan. Beda wajib dan dibolehkan. Kalau wajib itu tidak dilaksanakan, dia dosa. Artinya dibolehkan, ya kamu silakan bayar, tapi tidak harus. Jadi kalau kamu, wah udahlah, daripada saya mesti ngeluarin uang, ini udah biarin. Apalagi kalau harga mobil tadi 50 juta, suruh bayar 50 juta juga, ya udah usah beli aja di luar. Harga mobil itu 50 juta, minta kasih juga. Buat apa kamu kasih 50 juta? Kamu beli aja di luar, udah selesai. Jadi kalaupun diminta 50 juta, ya jangan bayar, beli aja di luar. Kalau diminta 5 atau 10 juta, itu dibolehkan, bukan diharuskan ya. Perhatikan nih kata-kata dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena kamu menghindari diri kamu dari kezaliman. Kamu nggak punya cara lain. Ya, kamu nggak punya pilihan. Kamu nggak punya pilihan kecuali kamu terzolimi. Untuk menjauhkan kezaliman dengan memberikan uang itu dibolehkan. Bukan diharuskan. Karena apa? Karena dalam Islam itu ada yang namanya maqasidus syariah. Maqasid itu tujuan-tujuan yang memang diinginkan dalam agama.
Apa itu? Menjaga agama, menjaga nasab, menjaga harta, menjaga yang mendasar. Itu kita diperintahkan untuk itu. Jadi jaga keturunan, jaga yang namanya harta, jaga agama, jaga jiwa, itu perintah-perintah agama. Ya. Sehingga kalau seseorang meninggal dalam membela hartanya, dia syahid. Itu. Tapi tidak diharuskan, harta mau diambil, dia bela meninggal. Ada yang mau dirampok, udah dibiarin, penting jiwa saya selamat. Jadi ada yang kalau dirinya mau diperkosa di ini, jangan serahkan diri, bela. Ya, tapi kalau dia sudah, apalagi seorang wanita gak punya, ya dia tidak berdosa. Ya, dia lemah, dia diikat sana sini umpamanya. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan mereka-mereka yang beriman. Itu, ketika dia mengambil haknya, yaitu menjauhkan diri dari kezaliman, itu dibolehkan. Lulus dia, dapat dia untuk bekerja, tapi nggak ada pilihan lain. Dibolehkan, bukan diharuskan. Ya. Tapi ke depan pun ya, ketika muncul pemimpin-pemimpin yang bagus, itu dihilangkan itu semua. Jadi paham ya? Jadi tidak semua uang yang keluar itu langsung itu dibilang sogok. Karena uang yang dikeluarkan tadi, dia bukan niat menyogok. Dia meniat untuk mengambil hak dia. Ini mobil-mobil saya. Saya lulus dengan ujian benar, saya bukan main sogok sana sini. Tapi dengarkan ya baik-baik, dibolehkan. Jadi dia tidak diharuskan. Kalau dia udahlah, biarlah saya dizolimi, nanti Allah yang balas. Sudah, dia nggak ada urusan, dia nggak mau ngeluarin duit. Allah yang balas, mudah-mudahan di dunia maupun di akhirat. Sudah. Nah, ketika Allah kabulkan doanya tadi, ya bahayalah orang tersebut yang melakukan hal-hal tersebut.